Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maulidia dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 22. Di video kali ini saya akan membacakan teks monolog yang berjudul Nasib Sial Seorang Badut, karya Agus Nur. Cekidot. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak dipenjara hanya karena membawa lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi dan dari atas pohon kelapa. Orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu memang gempar satu kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak, menghujat, bahkan yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh di jam 10 pagi ini. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan jam 4 di masjid, jadi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, saya yang gak taat. Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang, orang seperti senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Bertengkar menjadi komoditi diperjualbelikan, bahkan seringkali dibenarkan atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah buat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak-anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya sendiri presiden, yang anaknya ingin jadi presiden, meneruskan orang tuanya. Gak ding, anaknya nyalon jadi gubernur, bukannya ada nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu sama politikus. Seakan nggak menyangka
kamu datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum ngejek gitu. Badut kayak saya saja manusia. Bisa falling in love punya pacar. Lihat itu. Cantik gak punya pacar. Namanya Asmi. Lengkapnya Asmi yang bayar ya. Terima kasih. Kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih. Kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen. Ya, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi, percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Bolehkah aku peluk kamu? Aku cium kamu? Asmi. Ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kini, badut itu sudah memakai pakaian yang necis. Seperti telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya. Itu dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib saya memang aneh. Nasib selalu punya kejut-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya yang begitu keren dan perlendah. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama kali tak pernah memikirkan ini. Tapi barangkali ini takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entahlah kenapa semua yang hadir tertawa terpikal-pikal. Saya hanya menjepit-jepitkan jari ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Saya malah tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa tolol itu. Ia bilang kepada saya, sekarang nih, menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kerjanya. Tapi karena kemampuan disukai banyak orang, semakin banyak orang yang menyukaimu, memujiamu, maka kamu akan menjadi pemimpin.
banyak orang yang menyukaimu. Pendukungmu akan membujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting, kamu tetap disukai oleh banyak orang. Kamu boleh berbohong atau ngibul sesukamu. Yang penting, orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat sebesar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang butuh partai. Saya, kemudian mereka, dan dalam menjadi narsis seperti ini. Didasarkan oleh ikut pilkada, padahal saya nggak mau tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak-anak. Kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak-anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah saya pun saya tak punya apa-apa. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak, mengeluhkan, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin keras dan antusias. Badut itu di atas meja, memandang sekeliling bagaikan melihat jutaan manusia yang muluk-muluk. Betapa siapnya hidup saya dulu menjadi badut. Menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku para pendiri saja. Kembali terdengar sorai-sorai, teriakan-teriakan, pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin bertambah keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya gemerlap dan padam. Selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan dalam teks monolog tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menyukai video ini.